Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nusalli wa nusallim ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Selamat pagi semuanya. Sehat? Alhamdulillah. Oke, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama saya coba merujuk ke salah satu perkataan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala yang pernah sampaikan di Khalaqah, bahwa kata beliau, hafidna qalilan wa qara'na katsiran, kata Ibnu Utsaimin, kami sedikit menghafal dan banyak membaca. Fantafa'na bima hafidna katsira min intifa'ina bima qara'na, dan kami lebih banyak mendapatkan manfaat daripada dari yang kami hafal daripada hanya yang sekadar kami baca. Jadi kata beliau, manfaat itu lebih banyak didapatkan daripada apa yang kita hafal daripada hanya sekedar yang kita baca. Makanya salah satu syarat utama dalam belajar itu apa? Menghafal. Ya. Kalau di Quran menghafal Quran, kalau di ilmu syar'i maka menghafal matan-matan ilmiah, matan-matan ilmu syar'i. Dan salah satu tempat untuk menghafal mutun itu sekarang yang paling masyhur itu di mana? Di Masjid Nabawi. Nah, di situ ada halaqah-halaqah untuk hifzul mutun. Mutun-mutun thalabul ilmi. Itu ada 4 mustawa kalau nggak salah, atau 5. Dan alhamdulillahnya untuk hifzul mutun ini sekarang sudah bisa online. Jadi kita tidak perlu ke sana, tapi bisa setoran langsung sama Syekh. Dan saya sangat menyarankan itu semua. Kenapa? Karena dengan mengikuti program itu maka keilmuan kita akan mulai tersusun. Yang awalnya memang sih tercecer. Gitu. Nanti bisa daftar online, kemudian mulai menghafal, dan kita akan dimulai menghafal dari matan-matan ilmiah. Matan-matan ilmiah. Baik, saya nyambung. Nanti di mustawa awal kita akan disuguhkan sama matan akidah dulu. Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, disambung nanti dengan awal qaidul arba, 4 kaidah, kemudian usul salasah, kemudian hadis arba'in atau hadis. Itu di mustawa awal 4 matan. Kemudian di mustawa 2 itu ketemu Tuhfatul Atfal, kemudian syurutus shalah wa arkanuha wa wajibuha, fikih, ya kan? Yang ketiga nanti ketemu sama kitab tauhid, akidah lagi. Itu masih kitab-kitab dasar di setiap keilmuannya. Nanti baru di mustawa 3 masuk ke kaidah-kaidah. Mustawa 3 ada Manzumah Al-Baikuni, itu mustalah hadis.
Tadi kan cuma menghafal hadisnya tuh, nanti masuk ke mustalah hadis, ilmu hadisnya. Kemudian qasidah Abi Ishaq Al-Birri, itu adab dan akhlak. Kemudian Al-Muqaddimah Al-Jurumiyah untuk nahwunya. Kemudian Al-Aqidah Al-Wasatiyah untuk akidah. Baru di mustawa 4 nanti Al-Waraqat usul fikih, mulai ke usulnya, bukan hanya fikihnya saja. Kemudian Umdatul Ahkam, itu hadis-hadis, kumpulan hadis-hadis, hukum-hukum Islam. Kemudian Arabiyah, Faraid, dulu pernah di sini ya sama Ustaz Asep ngalamin nggak? Terus Ustaz Asep kita belajar tentang ilmu waris. Kemudian Aqidah Tahawiyah. Baru nanti di mustawa 5 Dabughul Maram, Jadul Mustaqni, dan Alfiyah Ibnu Malik. Maka itu sangat membuat keilmuan ilmu syar'i kita mulai tersusun gitu ya, masalah akidahnya, fikih dan sebagainya tersusun. Karena mungkin sekarang masih berantakan, benar nggak? Masih berantakan. Kemudian sebelum masuk mustawa awal itu ada mustawa tamhidi. Nah, itu pakainya kitab Al-Azkar wal Adab. Semuanya itu di bawah asuhan Syekh Dr. Siapa dulu? Abdul Muhsin Al-Qasim. Beliau Imam dan Khatib Masjid Nabawi. Maka merujuk ke perkataan Syekh Utsaimin yang awal tadi, bahwa manfaat itu lebih didapatkan lebih banyak dari menghafal daripada membaca atau mendengarkan. Maka insya Allah setiap pertemuan dengan saya kita akan menghafal hadis-hadis yang tercantum di tadi yang mustawa tamhidi yang 0 itu, Al-Azkar wal Adab. Jadi kita ngafal aja setiap subuh insyaallah. Cuman ini nggak bisa nyambung, ini nggak bisa ditampilkan begitu. Jadi begitu ya, insya Allah setiap pertemuan kita ngafal satu bab. Al-Azkar wal Adab itu kitab zikir sehari-hari, termasuk bacaan-bacaan salat dalamnya ada, lain sebagainya. Kemudian keutamaan-keutamaan lain sebagainya, adab-adab dan sebagainya. Itu ada 140 bab kita ngafal, tapi nggak banyak-banyak, satu bab 3 hadis. Dan hadisnya hadis-hadis pendek insya Allah. Semoga bisa jadi bekal. Harapannya nanti ke depan untuk dilanjutkan gitu ya, daftar nanti untuk setoran online, matanya lain sebagainya itu. Kita di sini mulai ngafal sama-sama dari tamhidinya insya Allah. Kemudian ini yang saya sampaikan ke semuanya, yang sebelumnya pernah sampaikan di halaqah saya. Kenapa harus terus belajar? Kenapa nyaranin buat daftar di sana? Pertama biar keilmuannya tersusun rapi, gitu. Fikihnya tersusun rapi dan sebagainya. Yang kedua adalah kenapa juga ini saya menyampaikan ini di kesempatan kali ini, karena sekarang kita ada di bulan Rabiul Awal, ya, yang dimana itu masyhur dengan apa? Maulid Nabi, kelahiran Nabi. Ya, dan termasuk juga apa, wafatnya Rasulullah di bulan apa? Rabiul Awal gitu. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa
dengan diutusnya Nabi, kata Rasulullah, kata beliau, itu sama dengan, itu merupakan salah satu tanda apa? Dekatnya hari kiamat. Seperti ini kata Rasul. Diutus Rasul sama kayak seperti ini. Dekatnya. Tanda-tanda hari kiamat. Itu 1400 tahun yang lalu. Kan? Seperti itu. Yang kedua, dibelahnya bulan. Itu zaman Nabi juga kan, yang masyhur. Dekatnya hari kiamat. Hadis yang masyhur lagi tentang hari kiamat adalah bahwa tanda-tanda hari kiamat adalah salah satunya kemaksiatan merajalela, khamar merajalela, kemudian apa lagi? Kebodohan merajalela. Ya, orang-orang malas belajar. Maka saya ini menyampaikan data bagaimana sekarang itu kejahatan, keburukan itu merajalela bagaimana. Ini kemarin udah ya di halakoh, cuman biar semua tahu dan semakin menggugah semangat untuk terus belajar. Jangan sampai kita masuk di golongan tadi, bahwa pada semakin dekatnya hari kiamat, kebodohan itu merajalela. Jangan sampai kita masuk kepada golongan orang-orang yang bodoh itu, dengan malasnya belajar. Oke, sedikit berita tentang nih, di tahun 2024, sekarang kan baru bulan September ya, ini berita 10 Agustus, ada 101 korban kekerasan seksual. Nah, tadinya pengen ditampilkannya, cuman nggak nyambung. Tercatat bahwa dari 8 kasus kekerasan seksual, 62,5% atau 5 kasus terjadi di lembaga pendidikan. Terjadi di lembaga pendidikan. Lihat, begitu sinkronnya dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, pada semakin dekat hari kiamat, kebodohan merajalela, kemaksiatan merajalela. Sinkronnya gimana? Kemaksiatan terjadi di lembaga pendidikan, ya. Jadi kebayangkan maksudnya. Jadi jangankan yang nggak sekolah, yang sekolah pun maksiat. Jadi kasarnya, jangankan yang nggak sekolah, yang sekolah pun sebodoh itu, ya. Kemudian sisanya tadi 37,5%. Yang tadi 62,5% itu terjadi di lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama. Bukan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama. Berapa tuh? 62,5%. Dan 3 dari 5 kasus tadi itu terjadi di satuan pendidikan berasrama, berarti pesantren. Kebayang ya, yang di pesantrennya seperti itu kemaksiatannya, dihancurkannya, sebodoh itu. Nah, kasarnya kayak gitu. Dan 37,5% itu di bawah pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama. Itu
Kebayang ya? Ini data real dan beritanya bisa diusut satu-satu. Bisa dicari satu-satu. Sekarang modern bisa dicari. Bukan hanya sekedar data tadi, angka-angka. Beritanya ada, terus bukti-buktinya ada dan sebagainya. Komnas Perempuan, 34.682 perempuan jadi korban kekerasan. Kekerasan apa? Seksual. Selesai. Yang terbaru adalah ada gadis penjual gorengan hilang beberapa hari, kemudian ditemukan sudah meninggal. Gitu ya. Wah, itu mengerikan. Diperkosa, dibunuh. Mohon maaf. Yang lebih parah ada anak kecil usia 13 tahun dilecehkan oleh 4 orang. Korbannya satu usia 16 tahun. Pelakunya. Korbannya usia 13 tahun. Pelakunya satu usia 16 tahun. Satu 13 tahun. Satu 12 tahun. Satu 12 tahun. Semua di bawah kalian usia. Kebayang nggak tuh? Hah? Itu real terjadi. Bisa diusut beritanya lain sebagainya. Bisa dicari ya tinggal searching lain sebagainya. Bukti-buktinya bisa dicari lain sebagainya. Setelah ditangkap 4 orang tadi, maka ada kesimpulan dari polisi bahwa pelaku yang 4 orang terpapar konten pornografi. Kebayang ya, anak-anak usia 11 tahun, usia 12 tahun itu sudah berani seperti itu, nggak mungkin langsung berani kan? Antum berani nggak kayak gitu? Kan pernah 11 tahun juga, gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba berani ya, kalau nggak lihat contohnya dulu, dan sebagainya, iya kan? Begitulah keadaannya sekarang. Kembali saya katakan itu sinkron dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemaksiatan merajalela dan sebagainya. Dan poinnya adalah itu semua, kalau itu kan maksudnya kasus kekerasan, ya kan? Kasus pelecehan. Tapi di luaran sana lebih banyak nih kasus-kasus kemaksiatan yang sukarela orang-orang lakukan. Ya emang 2 orang ini sama-sama bermaksiat gitu. Kalau pelecehan, kekerasan itu kan pemaksaan, ya kan? Kalau ini sama-sama suka dan mereka melakukannya dengan terang-terang. Pembodohan merajalela, kemaksiatan merajalela. Kalau minuman keras ini udah gak usah dibahas ya Vino ya. Di Medan banyak yang gitu. Saya punya kawan orang seberang dulu, teman angkatan di sini kayak Zulfan. Ya dia cerita ya seperti itu biasa. Dia dari Maluku. Mabuk ya biasa. Jangan kayak gitu. Ketika saya di bangku SMP itu tahun 2012-2015, teman-teman satu kelas saya kalau istirahat ngobrolinnya seperti itu, ngobrolin minuman keras, ngobrolin kemaksiatan. Satu lagi tawuran. Itu saya alami di kelas, teman-teman. Teman-teman sekelas, teman-teman satu ruangan, satu angkatan, seperti itu. Bahkan kalau sedang safar, misalkan Sukabumi, kalau lagi ada keperluan naik angkot, nanti lampu merah ketemu teman lagi ngamen, teman sekelas lagi ngamen.
malam-malam. Antum pernah lihat teman ada di koran pernah? Saya tuh pernah, teman sekelas ada di koran, terlibat tawuran, razia narkoba. Ada teman di kelas LR gini, seharian gak ngapa-ngapain, ngobat antimo, kayak orang gila. Dia. Itu 2012, 2015, 3 tahun itu. Sekarang 2024, 10 tahun yang lalu berarti kan. Udah seperti itu, apalagi sekarang. Sekarang semakin terang-terangan kampanyenya. Bahkan berdakwah mereka. Bahkan berdakwah. Namun kabar gembiranya adalah, kata Rasulullah, pada akhir zaman senantiasa akan ada satu golongan yang terus berpegang teguh di jalan kebenaran. Nah, ini harus kita usahakan. Ini harus diusahakan. Kalau nggak diusahakan, na'udzubillah, kita pasti terpapar dengan itu semua. Apalagi kalau sudah tidak di pondok, sudah pegang HP, wah, na'udzubillah, teman na'udzubillah. Itu kalau tidak ngontrol diri, habis, tergerus, minimal dengan kemaksiatannya. Percaya nggak? Nanti coba aja. Kalau terbawa arus jangan salahkan. Gitu. Ini yang harus jadi pegangannya. Kata Rasulullah, akan senantiasa ada orang-orang yang selalu berpegang teguh dalam kebenaran. Ini harus diusahakan. Bagaimana cara mengusahakannya? Tadi, terus belajar. Belajar ilmu syar'i. Jangan pernah berhenti. Dan itu yang menyebabkan sampai sekarang ilmu syar'i itu terus terjaga. Tetap ada sampai sekarang. Banyak orang-orang yang memperjuangkannya, menghafal, yang belajar. Kalau tumbuhkan kecintaannya terhadap ilmu. Gitu ya. Tanda-tanda kiamat yang lain adalah apa? Diangkatnya ilmu kan? Diwafatkannya para ulama. Itu cara ngangkat ilmu tuh, Allah tuh. Dan sebagainya. Maka harus ada penggantinya. Ya antumlah yang di ma'had yang bisa diharapkan. Yang di luar sana belum tentu, bukan nggak bisa diharapkan, belum tentu bisa diharapkan. Gitu ya. Itu dia. Gimana nih, Wan? Ya. So kalau tipe yang di ma'had bisa langsung ya, kayak waktu itu. Ini nggak bisa. Begitu. Tadi saya tampilkan bagaimana data-data tadi itu segitu realnya dan disebarluaskan oleh TV-TV nasional, saluran-saluran nasional, insya Allah terpercaya lain sebagainya. Sebegitu mengerikan keadaannya sekarang, terkhusus untuk para akhwat, sebegitu mengerikannya sekarang keadaannya.